Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala Allah lana min ummatil Islam khairan ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم ومجد عبدنا الحق وشرف على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المخصوص بجزل البشرى وعلى اله واصحابه الذاكرين الله كثيرا بسر والجهرى. اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وتمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kita nikmat dan rahmat-Nya. Sehingga alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salat bersalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa tertib mengingatkan diri pribadi serta mengajak jemaah sekalian agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Intuhan ya Allah, waksina wa nawahi. Berusaha kita semaksimal mungkin agar kita menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berusaha kita semaksimal mungkin agar kita menjauhi segala larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebaiknya kita sebagai umat Islam agar memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi tata tertib peraturan yang membuat kita menjadi seorang muslim yang menjalani aturannya, menjadi seorang muslim yang taat, sehingga bulan Ramadan ini benar-benar mendidik kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah yang mendidik umat Islam, yang mendidik hamba-Nya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka Ramadan, puasa wajib yang kita laksanakan di bulan ini adalah untuk menjadikan diri kita bertakwa. Maka takwa tersebut harus kita jalankan dengan beberapa ibadah di dalam bulan ini. Di antara ialah membaca Al-Quran. Banyak keutamaan ikhwan, banyak keistimewaan wahai saudaraku di antara kita membaca Al-Quran. Terlepas daripada kita termasuk orang yang memiliki suara yang bagus atau tidak, membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahalanya, bahkan menjadi penolong nanti di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat menjadi penolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Quran yang kita baca hari ini, satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz, akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Akan menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita daripada kegelisahan, daripada kekhawatiran pada mahsyar nanti. Maka ikhwan, baca Al-Quran. Terlebih daripada kita kalau seandainya masih belum lancar di dalam baca Al-Quran, tidak ada kata perlambat waktu. Tetap kita belajar membaca Al-Quran. Mungkin orang-orang telah lancar di dalam bacanya, tapi kita masih belum, teruslah kita untuk memperoleh daripada ilmu tersebut. Karena yang namanya menuntut ilmu tidak ada batasnya. Dengan kita melihat umur kita, karena umur hanya sebuah angka, bahkan kematian tidak dihitung dengan umur. Orang yang masih muda bisa meninggal terlebih dahulu daripada orang yang tua. Maka jangan lihat umur kita, tapi lihatlah semangat kita, lihatlah hati kita, apakah ada kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kalau kita membiasakan diri dengan Al-Quran, kalau kita membiasakan diri mencintai Al-Quran, setiap hari dengan Al-Quran, maka insya Allah wafatkan kita dengan Al-Quran. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana kita mengenal Al-Quran saat ini telah disusun, itu selesai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Wafatnya beliau dalam keadaan membaca Al-Quran. Bahkan beliau di salat tahajudnya hanya 2 rakaat ikhwan, tapi 2 rakaat selesai membaca Al-Quran. 1 rakaat selesai 15 juz dan 1 rakaat lagi selesai 15 juz. Maka ikhwan, bulan Ramadan ini manfaatkan kita untuk membaca Al-Quran. Mungkin orang-orang telah jauh membaca Al-Quran sudah 14 juz, sudah 13 juz, tapi setidaknya setiap hari di rumah kita membaca Al-Quran. Karena ulama mengatakan, man arada majalisatir rahmah fa'alaihi yaqra'ul Quran. Kata ulama, siapa yang ingin diturunkan rahmatnya Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Maka rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, tempat-tempat yang dibacakan Al-Quran akan turun daripada cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdul ibadah ummati qiraatul Quran." Kalau Rasulullah SAW, paling abdulnya, paling utamanya ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Jangan kita sia-siakan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa menjadi hujjatul lana atau hujjatul alaina. Quran bisa menjadi penolong kita, tapi juga Quran bisa menjadi yang menghancurkan kita. Bagaimana sebabnya? Di rumah kita ada Al-Quran, di tempat kita ada Al-Quran, di HP kita ada Al-Quran, tapi satu huruf pun tidak pernah kita membaca Al-Quran. Bahkan bahkan Al-Quran akan orang-orang yang sering membaca Al-Quran akan berindu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'atu jannatu mustaqal al-Quran, Al-Quran, hafizul lisan, id'al ji'am sa'imin fi syahr Ramadan. Surganya Allah merindukan golongan yang pertama Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran, meskipun belum lancar, tetap kita membaca Al-Quran. Hafizul lisan, yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya, tidak mengucapkan sesuatu apapun yang bisa menyakiti hati saudara kita, jaga lisan kita agar surga merindukan kita. Jangan yang penting keluar daripada lisan kita, yang penting keluar daripada pikiran kita, tapi kita tidak memikirkan telinga orang, kita tidak memikirkan perasaan orang, maka hal tersebut bisa menyakiti perasaannya. Hati-hati ikhwan. Yang ketiga adalah jihad, orang yang sering memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, as-sha'imin Nabi syahr Ramadan, adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka beruntung ikhwan, 4 golongan yang dirindukan surga ini bisa kita amalkan berbarengan di bulan Ramadan ini. Kita bisa baca Al-Quran, bisa menjaga lisan kita, karena lisan yang tidak terjaga di bulan Ramadan hanya akan menjadikan puasa yang sia-sia. Dan kita bisa memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan atau membantu orang-orang untuk berbuka puasa. Dan yang keempat, as-sha'imin fi syahr Ramadan, kita semua berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jadi hadirin dengan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam
وأذن الندم كلام الله الملك العلام. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي عاد عيد وقرر. أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفتح بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإسلام والرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأبخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وهداه. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا خير الخلق صاحب الوجه الأنور. ورضي اللهم عن كل الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وبعد لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنتدبة ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة. الله أكبر. الله